Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agni Almas Faza, Diki Syaiful Fadilah, Elsa Nur Fauzia, Ina Solina, dan saya sendiri Ina Solina akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review topik 1 yang telah kita pelajari bersama beberapa minggu kemarin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa Nur Fauzia. Pada topik 1 ini kita membagi ke dalam 3 topik bahasan. Yang pertama adalah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang kedua adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pentingnya mempelajari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut nanti terdapat faktor sosial budaya, kemudian ada ekonomi dan juga politik. Nah, yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu ada faktor sosial dan budaya. Kira-kira apa aja sih faktor dari sosial dan budaya yang mempengaruhi pendidikan? Yang pertama itu ada nilai dan keyakinan. Nah, jadi dalam setiap masyarakat itu kan memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda. Mungkin ada yang masyarakat itu memiliki religius terhadap agamanya itu yang tinggi. Nah, sehingga menekankan pada penyusunan kurikulum dan metode pengajarannya itu lebih menekankan juga pada agama. Kemudian mungkin ada juga masyarakat yang memiliki teknologinya itu lebih canggih gitu, sehingga menekankan teknologinya itu pada pembelajaran sains dan juga komputer. Nah, kemudian selanjutnya ada bahasa. Nah, penggunaan bahasa yang sama dalam pembelajaran itu dapat mempermudah untuk pemahaman materi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena di Indonesia itu kan memiliki keragaman bahasa yang berbeda-beda. Kalau misalnya menggunakan bahasa daerah tertentu, mungkin tidak semuanya paham gitu. Jadi menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas sosial. Nah, kelas sosial juga mempengaruhi faktor sosial dan budaya dalam pendidikan. Karena kan peserta didik di setiap kelas itu memiliki kelas sosial yang berbeda. Ada yang tinggi, mungkin ada yang bawah. Nah, kalau misalnya kelas sosial yang tinggi mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, kalau kelas sosial yang rendah itu lebih sulit untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Kemudian selanjutnya budaya. Nah, budaya pada peserta didik juga berbeda-beda dan ini sangat mempengaruhi pendidikan. Mungkin ada juga budaya dalam masyarakat itu yang sangat kompetitif sehingga lebih cepat untuk mencapai tujuan akademisnya. Kemudian ada juga budaya itu lebih menekankan pada kooperatif sehingga dalam pengajaran itu biasanya melalui kerjasama. Nah, kemudian selanjutnya ada norma sosial. Nah, norma sosial ini di masyarakat juga mendukung pendidikan sebagai prioritas utama. Maka kemungkinan itu peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan mencegah kesuksesan akademis. Nah, faktor sosial dan budaya ini dalam rangka meningkatkan pendidikan penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mempertimbangkan faktor sosial budaya dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dengan memahami faktor-faktor ini dan menyesuaikan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita juga dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sekian saya kembalikan kepada saudara. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor ekonomi. Berikut ada beberapa faktor yang menurut kami berpengaruh dalam proses pembelajaran dari segi ekonomi. Yang pertama adalah akses sumber daya pendidikan. Maksud akses sumber daya pendidikan di sini antara lain seperti buku, kemudian atau gawai atau fasilitas lain yang dapat digunakan dalam jenjang pembelajaran. Ketika orang yang berasal dari kurang mampu mungkin tidak dapat membeli sumber daya tersebut sehingga akhirnya menjadi terhambat dalam proses pembelajaran ataupun pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah kualitas pendidikan. Seperti dari video-video sebelumnya yang sudah kita tonton bersama gitu ya, terdapat sekolah
lingkungan keluarganya, sehingga ketika proses pembelajaran itu masih terlihat tidak fokus dan akan mengganggu kesejahteraan emosional mereka. Kemudian pekerjaan, siswa dari keluarga dengan keuangan yang terbatas mungkin perlu bekerja untuk membantu keluarga mereka. Mungkin ada juga yang sudah berpengalaman melakukan peserta didik yang seperti itu atau ada teman yang seperti itu, sehingga ketika dalam masuk ke kelas itu terlambat karena harus membantu orang tuanya dulu, kemudian juga ketika kurang fokus karena memikirkan hal lain gitu yang di luar proses pembelajaran, sehingga hal ini juga akan mengganggu waktu dan energi mereka dalam belajar. Selanjutnya faktor politik yang akan dijelaskan oleh Pak Nis. Lanjut di faktor politik kan. Yang pertama itu kurikulum. Beberapa pemerintah mungkin memilih untuk memasukkan nilai-nilai politik tertentu. Yang selanjutnya kita membahas tentang pentingnya mempelajari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia, khususnya kita sebagai calon guru di masa depan. Oke, kita sebagai guru yaitu merupakan pendidik yang memiliki kompetensi yaitu pedagogi, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus memahami latar belakang peserta didik itu sendiri ya, berdasarkan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama, dengan adanya kita memahami latar belakang peserta didik, kita akan memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi, dan politik, membantu dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran yang relevan dan efektif. Jadi, ketika kita sudah memahami karakteristik peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya, dari segi ekonominya, sosial, politik, dan budayanya, kita mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri gitu ya. Baik dari contoh gaya belajarnya gitu kan, kemudian apalagi kulturalnya, terus etnisnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran yang memang sesuai. Kemudian yang kedua, perspektif sosial budaya itu ya, membantu guru dalam mengembangkan pendekatan inklusif dan responsif dalam pendidikan. Jelas ya, ketika di dalam pembelajaran atau di sekolah kita harus menjelaskan atau memberikan pemahaman bahwa kita merupakan pembelajaran yang inklusif, yaitu menerima seluruh perbedaan-perbedaan dari peserta didik itu sendiri, sehingga antar peserta didik mampu saling menghargai dan menghormati antar sesamanya yang baik guru kepada peserta didik maupun antar peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu memahami perbedaan dan keragaman di masyarakat Indonesia, membantu guru mengajarkan nilai-nilai sosial dan keterampilan yang penting. Jelas ya, dengan memahami keragaman kita itu akan menjelaskan bahwa manusia atau individu itu merupakan makhluk sosial yang bisa membutuhkan manusia yang lainnya. Kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi ketika kita saat ini tidak membutuhkan orang lain, mungkin saat nanti kita akan membutuhkan orang lainnya. Sehingga kita itu harus saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kemudian pemahaman terhadap perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik membantu guru untuk menyiapkan atau mempersiapkan peserta didik itu menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif, kritis, dan tanggung jawab. Jelas ya, ketika kita itu memahami profil dari peserta didik itu sendiri, kita akan mampu untuk menyiapkan generasi-generasi yang aktif, kemudian bertanggung jawab dan kritis ya, sesuai dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik ya. Jadi dari strateginya yang mungkin menarik, kemudian aktif gitu. Dan yang terakhir, memahami perspektif sosial budaya, ekonomi, dan politik itu membantu guru untuk menyiapkan siswa menjadi pemimpin masa depan yang dapat berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Ketika kita mempersiapkan peserta didik dengan sebaik mungkin, diharapkan peserta didik dapat berkontribusi di masyarakat, kemudian
Indonesia. Nah, sebagai contoh ya, kenapa kita harus memahami perspektif sosial budaya, ekonomi dan politik dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kita secara real kemarin kita PPL ya sudah melakukan pembelajaran dengan melakukan profiling dulu ya. Kemudian kita mengenal bagaimana karakteristik peserta didik, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana keadaan budayanya. Nah, dari situ kita tentunya memahami bahwa satu ada peserta didik yang memang memiliki latar belakang yang bukan umum. Nah, bagaimana nanti impact-nya ke dalam perasaan dirinya saat melakukan pembelajaran gitu. Kemudian selain dari itu ada juga yang ekonominya rendah. Nah, itu akan berimbas kepada pembelajarannya gitu. Apakah dia akan konsentrasi atau tidak saat dia tidak membawa bekal yang cukup gitu untuk pergi ke sekolah. Nah, sebagai guru kita harus memahami itu karena saat pembelajaran kita harus mampu mengelola kelas ya dengan sebaik mungkin, kemudian memberikan pembelajaran yang aman, nyaman dan memberikan strategi pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik itu sendiri ya. Dengan apa? Dengan memberikan semangat atau dorongan yang positif terhadap pembelajaran, kemudian pembelajarannya yang menarik, yang menggairahkan, gitu ya, tidak monoton dan lain sebagainya. Itu merupakan strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh guru untuk membangkitkan semangat dan antusias dari pembelajaran ya. Selain itu juga bisa menerapkan energi positif untuk saling menghargai antar sesama karena kita memang terlahir menjadi makhluk sosial, itu makhluk yang bisa membutuhkan manusia yang lainnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu sekian pemaparan mengenai review topik 1 dari kelompok 3. Jadi ya. Untuk selanjutnya dibuka sesi diskusi, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin berbagi pengalaman atau sharing dan lainnya. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling saya ingin bertanya aja. Kan di situ memang ada faktor sosial budaya ekonomi ya, sosial kultural itu. Gimana sih cara Anda untuk mengimplementasikannya di lingkungan yang terpencil yang 3T tersebut? Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin izin menjawab ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di daerah tertentu itu mungkin ada budaya-budaya tertentu, kayak misalnya yang di video, saya abis lulus SD itu kan ada yang budaya itu langsung menikah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang seperti itu, kita itu harus bisa meningkatkan kepedulian ya, bisa meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan. Jadi si peserta didik atau orang tuanya itu diajak gitu bahwa kalau pendidikan itu penting untuk bekal masa depan si peserta didiknya gitu. Jadi lebih ke meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan. Nah, untuk meningkatkan motivasi pembelajaran bisa diterapkan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi ke peserta didiknya itu nggak bosan gitu. Izin menambahkan ya Teh, kan kalau kita pernah melihat video tentang pembelajaran atau pendidikan yang ada di 3T. Kebetulan saya belum pernah merasakan bagaimana kehidupan pendidikan di daerah yang 3T itu ya, tapi setelah kita memahami dari referensi-referensi lah ya, bahwa sebenarnya kan kalau di 3T itu kan yang pertama ekonomi kadang itu rendah ya. Terus dari kebijakan pemerintah juga kadang belum terlalu disentuh lah ya gitu. Kemudian dari segi ekonomi juga kan berkaitan dengan mata pencaharian dari masing-masing orang tuanya yang mungkin rata-rata seorang petani gitu ya. Nah, dari situ jika dikaitkan dengan pembelajaran atau pendidikan, bagaimana strategi pembelajaran yang diberikan oleh guru ketika mampu mengkoordinir latar belakang yang memang berbeda-beda gitu. Yang pertama, pembelajarannya bisa dikaitkan dengan
virtual ya. Kemudian selain itu apa yang bisa kita lakukan sebagai guru jika ada di posisi itu gitu. Nah, yang bisa saya lakukan yaitu kita mengkoordinir untuk menerima donasi dari orang-orang yang memang sudah lebih tinggi lah. Contohnya kayak di daerah Jawa kan maksudnya dari segi ekonomi udah mulai naik lah ya gitu dibanding yang daerah 3T. Jadi pernah dulu ada teman yang menghimpun dana-dana dari teman-teman gitu ya di daerah Pulau Jawa untuk diberikan kepada anak-anak yang hidup di daerah 3T gitu. Contohnya untuk sepatu aja kadang udah bolong-bolong gitu ya. Kemudian nggak pakai baju seragam gitu. Kemudian sarana-prasarana dari buku kayak kantong gitu itu kan udah belum dikatakan belum layak lah gitu untuk sekolah ya. Jadi sebagai guru kita bisa juga untuk menghimpun dana-dana dari orang-orang yang memang bisa menyalurkan dana tersebut gitu untuk keperluan dan keperluan dari peserta didik itu sendiri berkaitan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman yang lain menurut. Apakah sudah terjawab? Ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Barangkali dibuka untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya ingin bertanya kepada kelompok penampil membahas tentang pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan. Menurut Ibu dan Bapak penampil, dari 4 aspek itu kan ada sosial, budaya, ekonomi, politik. Aspek mana sih yang paling berpengaruh dalam pendidikan Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya berpendapat ya, ini pendapat pribadi dulu. Pendapat saya bahwa sebenarnya betul ya, dari seluruh aspek itu semuanya penting ya. Nah, ada kan yang memang hal yang titik krusialnya gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, yang paling krusial itu adalah kebijakan pemerintah atau politik ya. Nah, karena itu menentukan bagaimana pendidikan akan dibawa kemana gitu. Arahnya gitu. Akan dibawa ke pasar, akan dibawa ke sekolah, akan dibawa kemana gitu pendidikan di Indonesia ini. Apakah mencerdaskan kehidupan bangsa, apakah akan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ataukah untuk pemangku kebijakan saja gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi yang paling penting adalah kebijakan politik ini gitu. Karena itu menentukan bagaimana pendidikan akan dibawa kemana gitu, untuk mensejahterakan peserta didikan gitu atau tidak. Mungkin ada teman-teman yang lain ya. Apakah sudah terjawab? Baik, itulah tadi pemaparan presentasi dan juga sharing mengenai review topik 1. Selanjutnya, terima kasih atas partisipasinya kepada para penanya.